Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ya, ini kita kedatangan Beat ESP ya, Beat robot bisa dilihat. Jadi permasalahan di motor ini sebelumnya hilang pengapian ya. Ini udah kita cek. Sebelumnya udah kita cek ya, udah jumpa ya penyakitnya di mana, udah jumpa. Sekarang bisa teman-teman lihat ya. Sekarang coba kita tes ya pengapiannya ya. Nih, coba dikontak on. Ya, bisa dilihat pengapiannya udah jumpa teman. Jadi penyakitnya di motor ini udah jumpa. Jadi sekarang saya tutorial kan ya cara pengecekan di motor Beat ESP hilang pengapian. Yang pertama bisa teman-teman ini dulu ya. Pandai surang? Tidak aku. Nih ya, kita ini kan dulu. Ini yang pertama kita cek dulu ya bagian di sini. Nih ya, dari sini ya. Nih ya, kita cek dulu yang pertama bagian dari sini ini. Ini bisa dilihat dan ini kita menggunakan tes pen lampu ya. Bisa teman-teman lihat dulu di bagian sini ini arus 12 volt. Ini kontak dimatikan nih ya. Nih, ini arus 12 volt ya yang standby menuju ke sini ke coil ya, coil. Ini bisa teman-teman lihat. Kontak saya on kan ya. Nah nih hidup, mati. Nah nih mati ya. Selanjutnya di bagian sini ya. Nih ini sinyal massa teman-teman ya. Nah, jadi tadi sebelumnya ini ya permasalahannya di bagian ini sinyal massanya hilang. Ini coba saya tes ya. Ini bisa teman-teman ini posisinya yang ini ya, soket ini posisinya di positif. Nah ini bentar ya, kurang jelas. Nah, ini ya di positif aki, kita pasangkan ya di positif aki ya. Ini udah terpasang. Nah ini ya kita cek, coba kita starter. Nah ya, nah, jadi hidup ya. Jadi ini caranya ya. Ini udah hidup. Nah, selanjutnya bisa teman-teman cek ya. Apabila motornya masih tidak hidup, bisa teman-teman cek di bagian ini. Ntar kita pasang. Nah, udah ya. Sekarang pindah ke bagian sini ya. Nah, ini namanya. Nah, tadi di bagian sini udah saya cek ya. Nah, di bagian sini di bagian sekring. Selanjutnya apabila di motor teman-teman itu di lampu ini ya. Di lampu speedometer tidak menyala ya. Ini kan udah selesai ya nih. Apabila di lampu speedometer tidak menyala bisa teman-teman cek nih menggunakan ini ya. Ya. Ini kita pastikan dulu ya, nih bisa dilihat. Ini ada sekring. Cara ngeceknya ya. Nih, ini kita cek ya. Ini kontak posisi on. Ini bisa dilihat arusnya, arus ini ya. Nih ada, semua ada ya. Nih bisa lihat ada ya. Nah, selanjutnya di bagian sini teman-teman ya. Di bagian yang ini, di bagian sebelah sini. Apabila tidak mengeluarkan ini arus seperti ini ya, arus seperti ini. Nah nih, arus seperti ini ya. Apabila tidak mengeluarkan arus seperti ini bisa juga disebabkan dari sini. Ini di bagian ini kita setel dulu ya. Ini kita setel. Ah, ini di relay ini ya, relay kaki 4 bisa dilihat ya. Sekarang coba saya lepas ya. Coba kita lepas relay kaki 4-nya. Nah ini ya relay kaki 4 saya lepas. Ini di bagian sini teman-teman. Mana dia? Relay kaki 4 mana dia? Nah ini ya bisa dilihat ya. Ini kabel hijau. Ini ya kabel hijau tuh, kita fokuskan.
Ini ya. Ini kabel hijau nih sama ini kabel hitam ya. Nih, sekarang coba saya tes ya. Jadi ini teman-teman, ini satu yang positifnya, satu yang negatifnya ya. Yang dua kabel ini. Sekarang coba kita tes. Jadi cara kerjanya teman-teman di relay ini ya. Cara kerja di relay ini, apabila yang ini dua udah menyambung, maka nanti baru akan mengeluarkan ini ya, arus ke bagian sini teman-teman ya, ke bagian sini relay kaki 4 nih. Apabila ini udah terkonek, baru dia keluar ke bagian sini. Sekarang kita cek dulu ya, ini bisa teman-teman lihat dari atas ya, kita cek dulu. Nih, ini bisa dilihat ya. Ini yang satu lagi tidak ada arus, yang satu lagi ada arus, bisa dilihat. Yang satu lagi, sini ada arus teman-teman ya, di bagian tengah ada arus, di bagian sini tidak ada arus. Jadi setelah di bagian yang dua ini connect, istilahnya menyambung, barulah relay kaki 4 tadi ini yang baru mengeluarkan api ke sini teman-teman ya, arus ke sini. Ke sini teman-teman, arus. Sekarang coba saya tes ya. Ini kita cek tadi yang mana nih? Tunggu kita cek dulu ya. Ini mana yang tadi yang ada arus tadi ya. Ini yang ada arus, ini berarti ini positif teman-teman ya, positif. Jadi yang satu lagi ini arus negatif. Ini warnanya warna hijau. Warna hijau ya. Sekarang coba kita tes yang warna hijau. Ini ya, kita tes yang warna hijau teman-teman. Ini di posisi test pen di sini ya. Ini bisa jelas, kurang jelas. Ini posisi test pennya di positif. Ini ya. Ini tidak ada arus. Sekarang kita hidupkan kontak on. Tunggu, belum tersambung. Off teman-teman. Kita pasang dulu ya bagian relay kaki 3. Ini, relay kaki 4 kita pasang dulu. Nah, sekarang coba kita tes ya, ini di kabel warna hijau. Nih bisa teman-teman lihat ya. Coba sekarang kontak saya on kan. Nih. Teman-teman ya. Jadi nih, kontak saya on kan. Nih. Sekarang kita tes yang kabel warna hitam. Nih, kontak saya on kan. Tunggu. Nih, bisa teman-teman lihat ya, ini berarti ini bagian negatif. Jadi teman-teman, ini bagian positif, ini negatif ya, negatif. Apabila di bagian ini tidak mengeluarkan api ya, bisa juga teman-teman, ini kabel warna hijau, bisa dilihat ini ya, kabel warna hijau ini ya, bisa teman-teman jumper langsung ke bagian sini ya. Itu juga pernah sering terjadi ya, permasalahan di sini. Bagian sini ya, bagian sini bagian sekring tidak putus, tapi ini tidak ada arus. Bisa juga ya di bagian masa ini yang bermasalah. Bisa dilihat ya, ini ya, masa ini bermasalah. Ini masa teman-teman, ini arus positif. Ini positif aki ya, ini negatif. Sekarang kita cek yang satu lagi, ini ke negatif. Ini yang positif ya. Teman-teman, kurang pas. Ini kontak saya on kan. Tunggu dulu ya, agak sempit. Ini teman ya. Berarti ini arus positif dan ini arus negatif. Jadi ini udah paham ya teman-teman, udah paham ya. Apabila di bagian sekring ini tidak menyala, bisa teman-teman cek caranya seperti itu. Bisa juga teman-teman, ini bagian yang warna hijau, teman-teman jumper langsung ke bagian sini ya untuk pengetesannya. Dan ini udah selesai. Selanjutnya beberapa syarat ini ya. Bisa dilihat, kurang jelas. Ini ya,
Syarat ECU ini untuk mengeluarkan arus teman-teman ya, untuk mengeluarkan arus. Bentar. Ya, udah jelas. Jadi syarat ini ya, syarat ECU ini mengeluarkan arus ada beberapa syarat teman-teman ya. Yang pertama syaratnya ini harus ada tegangan 12 volt ya, yang menuju ke bagian ECU. Yang kedua, masa ECU harus connect teman-teman ya, masanya ya, masa ECU ini, masa ECU atau masa aki. Masa aki harus connect ini ke bagian rangka atau ke bagian aki. Masanya ya, masa ECU harus connect ke bagian rangka atau nih di bagian aki teman-teman, di bagian sini ya. Nah, yang ketiga sinyal pulser ya, sinyal pulser. Nah, itu syaratnya untuk bagian ECU ini untuk hidup mengeluarkan api teman-teman ya. Jadi sekarang kita tes jalur kabelnya ya. Cara pengecekannya. Sekarang coba kita tes dulu ya kabel-kabelnya teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini sekring yang 25 nih ya, bisa lihat. Bentar, kita dekatkan. Nah nih, sekring yang 25 nih. Ini terhubung nih sekring mana dia? Bentar. Ini teman-teman, ini sekringnya standby, ini dari aki ya, dari aki. Oh tunggu, kurang jelas Pak, kurang jelas. Ini ya, ini yang kabel merah yang besar nih, yang langsung dari aki. Jadi ini ya, menggunakan sekring yang 25 ampere. Jadi ini teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini kabel warna merah ya teman-teman. Warna merah apa nih? Ini teman-teman, warna merah garis putih. Jadi ini ya, warna merah garis putih ini masuk ke ECU. Di sini kita cek. Ini teman-teman, masuk ke ECU. Bentar, kita lepas dulu ya. Oh, berapa kali? Oh, mana dia ini teman-teman. Kita dekatkan. Ini ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini kabel dari sekring yang tadi yang 12 volt tadi ya, sekring yang 25 ampere masuk ke sini ya. Ini sekarang coba kita tes ya. Tunggu bentar, kita cari jarum pentul. Ini ya, kita ini teman-teman. Kabel yang mana dong? Oh, yang warna merah. Nah ini ya, merah leres putih. Sekarang coba kita tes. Ini posisi, bisa dilihat ya, ini posisi di negatif. Sekarang kita tes. Ini ya, ini bisa teman-teman lihat ya. Walaupun kontak dimatikan, oh kurang jelas. Nah, ini ya, ini teman-teman. Walaupun ini langsung ya, langsung dari sekring masuk ke bagian sini teman-teman ya, ke bagian ECU. Nah nih, ke bagian ECU nih ya. Oh, ini kita setel dulu teman-teman. Nah nih, walaupun nih kontak on, kontak saya matikan, dia tetap mengeluarkan arus ya. Arus ini arus 12 volt. Nah, selanjutnya yang dari sini bisa teman-teman lihat ya, ini. Jadi dia ada kayak apa namanya? Kayak istilahnya tersambung nih ke bagian ini. Ke bagian kabel teman-teman. Kita dekatkan. Nah, ini ya. Jadi dia tersambung ke kabel ini teman-teman ya, ke kabel merah leres hitam. Ini merah leres hitam. Sekarang coba kita cek. Ya. Ini kontak saya on kan bentar. Oh, kontak on, bisa dilihat ya. Mati dekat kali. Nah ini ya, kontak on.
Nah, ini matikan lagi, off ya. Ini ya, apabila di kabel yang merah ini teman-teman, yang merah ini dia akan menyambung ke bagian sini, ke bagian merah layar hitam setelah soket dipasang. Sekarang coba kita lepas ya. Nah, ini soket saya lepas. Sekarang coba kita tes ya arusnya ya. Nah, tidak ada arus, bisa teman-teman lihat ya. Tidak ada arus. Ini tidak ada arus ya. Nah, jadi dia seperti jembatan teman-teman, ada sambungan setelah ECU terpasang. Nah, ini ya. Barulah dia akan kontak on. Nah, baru dia akan teman-teman, barulah akan ada arus di sini ya. Ada arus. Nah, selanjutnya kabel ini masuk ke bagian ini teman-teman ya, ke bagian kunci kontak. Ke bagian kunci kontak tadi udah saya lepas ini ya, cuman udah terpasang. Jadi tadi saya cek di sini kabelnya warna hitam teman-teman. Masuk ke sini warna merah. Selanjutnya kontak on, turun lagi ya. Ini ke kabel warna hitam. Sekarang coba saya tes. Ini kita dekatkan lagi ya posisi kamera. Tadi udah paham teman-teman ya, udah paham. Tadi ini masuk dari sekring. Dari sekring ini yang warna merah layar putih. Kita dekatkan lagi. Ini masuk dari sekring. Jadi setelah ECU terpasang dia akan keluar nih ke kabel warna merah layar hitam. Ini bisa dilihat ya, merah layar hitam. Jadi merah layar hitam ini masuk ke kunci kontak. Masuk ke kunci kontak. Jadi setelah kunci kontak kita on kan dia akan masuk ke sini teman-teman. Ini kabel warna hitam. Sekarang coba kita cari dulu ya. Kabel warna hitam. Mana tadi dia? Agak susah ya kalau sendiri. Warna hitam teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini dari kunci kontak. Sekarang coba saya tes. Ini kontak on. Tunggu. Ya, ini kontak on, kontak saya matikan. Ini kontak on, ini kontak saya matikan. Nah, jadi itu teman-teman ya, syaratnya ECU ini untuk hidup. Jadi di kabel ini udah paham ya, bagian kabel yang 3 tadi, yang bagian masuk ECU. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yang kedua ya, syarat ECU ini untuk hidup. Selanjutnya ini, masa ECU harus connect teman-teman ya. Masa ECU ini ya, masa ECU harus connect dengan ini, dengan rangka ataupun bagian aki teman-teman. Ini aki ya. Ini masa aki. Sekarang coba kita tes ya masa ECU nya. Ini kita tes dulu menggunakan, ini kita gunakan tes pen ya. Sekarang coba kita tes. Ya. Kita cek masa ECU. Ini ya. Ini teman-teman ya. Tes. Nah ya. Sekarang coba kita nih masa ECU nih teman-teman ya. Kabelnya kamera. Ini tunggu, kita dekatkan dulu. Nah ini ya. Bisa teman-teman lihat ini kabel warna hijau. Mana ini? Ini ya, warna hijau layar kuning. Ini teman, warna hijau layar kuning nih ya. Ini masa ECU. Harus connect ke rangka atau ke aki ya. Nih kita tes. Ini kita cek nih. Ini kita cek ya. Ini. Tunggu, kameranya kurang pas. Ini ya, kita cek. Sekarang coba kita tes lagi ya.
Bisa teman-teman dengarkan suaranya ya. Ini udah connect ya, ke rangka. Ini masa ya, masa ini connect ke rangka. Jadi udah dua syarat. Selanjutnya syarat yang ketiga teman-teman. Di sini saya dapat permasalahan tadi ya di motor ini. Ini tadi udah saya cek ya, tadi di bagian full share. Ya, ini tadi saya cek. Ini ya bagian pulser teman-teman ya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Ini kabel yang 3 nih sensor apa ya? Sensor hal, sensor untuk starter teman-teman ya, starter. Jadi yang ini yang warna biru nih pulser. Jadi ini hijau ini massa, jadi ini arus teman-teman ya, arus aki ini. Sekarang coba kita tes. Coba kita tes ya. Ini di sini kita japit. Oh, tunggu mana nih? Sini ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat nih. Nih kontak. Oh, tunggu. Sorry. Ini ya. Ini kontak off ya. Sekarang kontak saya on kan. Nah, nih ada arus bisa dilihat ya. Ada arus bisa lihat. Jadi bisa juga ya buat tadi sebelumnya udah saya cek ya. Semua ini udah saya cek tadi menggunakan ini cara pengecekan ini ya, pengecekan CKP. Ini teman-teman. CKP dia soalnya gabung dengan CKP sama apa? CKP sama pulser gabung. Keras. Nah, ini udah terlepas. Ini tadi saya cek gini teman-teman ya, cara pengecekannya tadi. Ini mana kabel yang tadi nih? Ini kita dekatkan kamera. Tunggu dulu om kerja. Ini ya bisa pandai isi surang isi lah. Ini ya bisa dilihat ya. Ini arus aki, ini massa, ini pulser. Tadi ini saya potong ya, nanti kita sambung lagi. Nah nih kita pasang lagi ya. Nah nih ini bisa teman-teman cek ya satu persatu nih seperti ini ya, untuk memastikan di bagian CKP masih bagus. Tunggu bentar, jangan sampai. Oh. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Sekarang kita teskan ya ke bagian sini. Ini warna hijau, ada arus. Nah, jadi ini bisa teman-teman cek ya semuanya menggunakan ini test pen seperti ini ya. Ini warna putih ada 3 biji teman tes. Apakah nyambung atau tidak ya. Jadi sebelumnya motor ini udah saya tes, jadi semuanya nyambung. Hop. Nih sekarang kita tes ini yang saya potong tadi ya. Nah, ini pulser teman-teman. Nah, ini nyambung ya, bisa dilihat. Ada ya. Sekarang lanjut kita nih untuk pengecekan pulser. Ini ya bisa teman-teman lihat ya. Ini posisi test pen kita. Ini ya. Ini tadi saya potong nih bagian pulser. Nah, nih kontak on. Ini ya bisa diputar. Hop. Oh ya, dia belum nyambung ya. Bentar. Ada lagi kabel yang terlepas, soket yang terlepas. Sekarang coba kita tes ini pulser ya.
Nah, ini hidup, bisa teman lihat ya. Ini magnet kita putar. Nah, bisa teman lihat ya, magnet kita putar pakai tangan ya. Nah, jadi tadi permasalahan di motor ini pas saya dapat ini tadi ini ya, kadang menyala, kadang tidak teman-teman. Di bagian ininya, bagian kabel pulser. Tadi saya pikir tadi ada yang putus ya, bagian kabelnya ada yang putus ya. Nah, ini cara cek pulser ya. Kita putar bagian magnet pakai tangan. Nah, nih selanjutnya nih ya, permasalahannya di sini teman-teman. Permasalahan di motor ini. Ini ya, kita lepas nih di bagian magnet. Permasalahannya tadi di bagian sini teman-teman ya. Tadi saya ragu atau bagian ECU yang rusak atau di bagian CKP. Ini ya, kita lepas dulu di bagian magnetnya. Mana pula kunci L tadi? Yo, ini ya, kita lepas. Di bagian bawah. Ini ya, udah kita lepas. Sekarang kita cabut. Nah, ini teman ya, bisa dilihat tadi cuma di bagian ini ya. Ini saya amplas tadi teman, saya amplas. Jadi setelah saya amplas, jadi motor baru mengeluarkan setrum. Jadi itu ya, itu aja ya pengalaman saya pegang motor ini.